juga mempertimbangkan konteks orang-orang yang siswa Pradita, tapi sebetulnya mereka berada atau berasal dari daerah-daerah terpencil di seluruh Nusantara. Nah, makanya Pak saya Dwi, sangat setuju bahwa apa yang ada di alam mereka, kalau tadi kita bicara tentang tadi Prof. Wasito kasih contoh sapi gitu ya, Pak Hendri tadi bicara tuna, gitu kan. Jadi bagaimana kemudian apa yang ada di sekitar mereka itu bisa menjadi bahan ajar. saya beritahu satu konkret Pak. Saya paham yang ada di pikiran Pak Warsito. Pak Warsito kalau ke Solo, nanti kalau di Paris itu ada salad ya, makan salad itu untuk menu entree pembuka. Sampai di Solo Pak Warsito, salad nggak ada. Yang ada adalah salad. Salad Solo itu rasanya lebih enak daripada salad. Nanti Pak Warsito atau Bu Prof. Kopi di Amerika makan namanya beef steak. Sampai di Indonesia, apalagi di Solo Bu, nanti kita siapkan, itu namanya bestek. Bestek Harjo, itu lebih enak daripada beef steak. Selatnya lebih enak daripada saladnya. Artinya apa? Kita punya pertahanan budaya yang cukup kuat. Basisnya sebenarnya adalah creativity. Itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Warsito, sehingga kita bisa mengadaptasikan itu dengan ruang kreativitas yang kita miliki hari ini. Betul. Dan saya ingin menyambungkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Popi dan Prof. Wasito dengan yang disampaikan oleh Pak Sajidan. Bahwa untuk kita bisa melakukan proses pembelajaran dari rumah dengan baik, entah apapun kondisinya, dan ini ada peran penting dari orang tua yang terlibat di situ, tapi bagaimana orang tua bisa menjalankan peran itu, Pak Tanto, adalah membiasakan dengan logical thinking-nya, Pak. Ya, saya tanya Pak Dwi, air apa yang hari ini bergeraknya tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas? Air apa yang bergeraknya dari bawah ke atas? Ini boleh bantuan teknologi nggak nih, Pak? Saya kemarin anak-anak itu tanya gitu ketika jalan-jalan, saya bilang iya betul, itu air kelapa. Kita tidak perlu teknik yang susah-susah, terus kemudian dibongkar saja di dalam kambiumnya, ternyata luar biasa. Air yang ada di tanah itu secara berantai dibawa naik ke atas, hingga kemudian di dalam kelapa yang dilapisi 3 macam kulit, mulai dari kulit serabut, kemudian batoknya, kemudian dagingnya, baru ditemukan air. Di Jerman tidak bisa bikin mesin itu Pak. Di Indonesia bisa bikin mesin itu. Yang banyak ditemukan air mancur, Pak. Itu dari bawah ke atas. Itu pakai mesin, Pak. Pakai mesin. Saya tadi mau saya mengatakan apakah ada bantuan teknologi gitu kan? Pak Warsito betul, ada sapi di sepanjang jalan, tapi ada seperti itu tadi loh. Ada air yang bergerak dari bawah ke atas. Itu kan yang jadi problem hari ini orang engineer. Artinya kan perlu sekali ada kemampuan metakognitif ya. Kita bicara, misalnya kita dari tadi kita bicara tentang integrating contextual learning. Tapi mengadaptasikan tadi bahwa ada bahan, ada materi ajar yang ada di situ. Ini yang saya ingin not only guru-guru di kelas, tapi guru-guru di rumah yang disebutkan Prof. Tadi masuk. Ya, saya kemarin diskusi dengan Bu Inong, ini dari mana bisa menggali itu? Dari mana orang punya pikiran-pikiran seperti itu? Saya bilang ke Bu Inong cuma satu. Apa Pak? Filosofi itu maknanya adalah 2 kata. Philo dan Sofi. Philo itu cinta. Philo itu apa? Cinta. Philo itu ya betul, cinta ya. Kemudian Sofia itu kebijakan. Sofia itu kebijakan. Maka cintailah kebijakan ini Pak. Maka pikiran kita akan bicara tentang aksiologi, epistemologi, kemudian bicara juga tentang logik di situ. Right. Artinya kan ketika kita bicara tentang logik, it's how we can actually help di rumah. Bagaimana kita juga bisa menganjurkan kepada para orang tua untuk mengajak putra-putrinya berpikir kenapa secara logis atau secara mendasar gitu lah, epistemologically speaking, kenapa atau bagaimana sesuatu itu terjadi. Nah ini saya pikir
pembicaranya menarik sekali ya, tapi saya juga harus really consider the time, baik karena Bapak Ibu yang ada di luar negeri, Bu Popi terutama di Amerika ini 12 jam time difference nih. Kalau di kita 11.15 pagi, di sana 11.15 malam. Almost midnight. Pak Warsito juga gitu, hampir perbedaan waktunya, dan hari ini hari Jumat Pak Tanto, jadi saya harus betul-betul membatasi waktunya. Sebelum saya tutup, ada hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, aliansi tadi, kita ingin menyarankan kepada para orang tua. Kalau tadi bicara tentang Ki Hajar Dewantoro dan taman siswanya, maka setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Nah, bagaimana kita mengkondisikan atau menjadikan rumah-rumah kita ini dengan semua sumber dayanya sebagai tempat belajar, dan setiap orang yang ada di rumah sebagai guru dalam proses belajar itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membiasakan komunikasi, tadi yang disampaikan Pak Hendrik, interaksi antar individunya untuk bisa saling berpikir secara logis, melihat fenomena yang ada di rumah sehingga pembelajaran bisa terjadi, flip classroom bisa terjadi di rumah, dan akhirnya kita bisa mengadopsi semua kondisi untuk integrated contextual learning based on socio-scientific or socio-environmental issue. Itu satu yang ingin saya garis bawahi. Dan yang kedua, ini pesan sponsor. Tadi sudah disampaikan dari Pak Ahmad dari atas kebudayaan di Saudi Arabia, bahwa di sana banyak sekali potensi-potensi untuk kerjasama, dan saya yakin di semua atas juga punya potensi yang sama. Maka kami ingin memberikan satu mungkin bahasanya bukan challenge gitu ya, tapi opportunity for collaborations. Mari hari ini kita canangkan bahwa once the COVID-19 pandemic is over, we can plan on having the first international conference of education alliance yang digagas oleh seluruh atase pendidikan dan kebudayaan di seluruh dunia bersama SMA Pradita Dirgantara. Baik, sekali lagi saya atas nama host dan juga SMA Pradita Dirgantara, rekan saya Dr. Sutanto, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Prof. Sajidan yang sejak awal sudah menjadi keynote speaker kami, dan juga ada para narasumber yang luar biasa sekali dari berbagai negara, meskipun orang Indonesia, tapi dari berbagai negara di Indonesia ini. Ada Prof. Warsito dari atas pendidikan dan kebudayaan di Prancis, dan yang selalu siap sedia membantu Pradita ini, Prof. Popi Rufaidah atas pendidikan dan kebudayaan di Washington DC. Thank you so much. Dan juga ternyata ada beberapa atas pendidikan dan kebudayaan dari Berlin, dari Jerman tadi, dari Bangkok baru hadir Profesor Mustari, Pak Dwi. Oh siap, selamat bergabung Profesor Mustari ini atas pendidikan dan kebudayaan dari Bangkok. Dan mohon maaf karena joinnya baru diindik tadi, saya nggak bisa sounding untuk ikut bicara. Pak Dwi, beri kesempatan bicara yang dari Bangkok. Saya ingin dengar sedikit. Baik, ada special request nih Prof. Mustari dari Ibu. Silakan share 2 menit. Jangan 2 menit lah, jangan 2 menit. Jumatan Ibu, ini waktunya sudah 11.20. Jumatan ada 2 gelombang, jadi ambil yang 2 gelombang terakhir. Silakan Prof. Mustari. Terima kasih Mas, terima kasih Ibu, terima kasih ya Ibu Popi, terima kasih narasumber utama Prof. Sajidan, Bapak Ibu Adikbud. Kami dari Bangkok, mohon maaf baru bergabung beberapa saat yang lalu. Kami mengikuti 2 acara, satu halal bihalal dengan Kemdikbud, yang satunya lagi kita baru saja melakukan agenda pengumuman kelulusan untuk jenjang SMP Sekolah Indonesia Luar Negeri Bangkok beberapa saat yang lalu. Ya, kebetulan saat ini kami juga merangkap sebagai pelaksana tugas ini, acting kepala sekolah sambil menunggu kepala sekolah.
Ya, kami mengapresiasi semua program, visi, dan juga filosofi dari sekolah Pradita Dirgantara ini. Kami sudah berkesempatan mengunjung, mendampingi Ibu waktu itu. Dan ya kami berdoa, tentu saja juga apa yang diharapkan pada stakeholder seperti kami di luar negeri, teman-teman Atikbud, kami akan ini sehingga sukses dan kita bisa mendapatkan penyerahan dari beberapa tokoh yang bisa menjadikan bekal untuk SMA Pradita, dan terutama Bu Popi sebagai ada partner juga kami, Pak. Terus untuk Prof, memang Profesor Popi telah membawa nama ini, sudah kita ketemukan untuk branding, yang mana Toyota itu dari Jepang, yang apa tadi, Toyota ingat Jepang, ingat Jerman, ingat Jerman. Nah, ingat apa Bu? Ingat buat world class boarding school. World class Boarding school. Ya itu tadi. Soalnya nggak jelas SMA. Nah itu yang akan kami catat dan itu menjadi branding kami. Insya Allah akan terwujud berkat bimbingan dari Prof. Popi nanti ke depannya, dan juga saya berharap dari para bapak-bapak dari ATUD untuk Atikbud untuk berkenan memberikan masukan-masukan, lihat dari Bangkok dan juga Berlin tentunya, karena kami siswa-siswa kami banyak yang ingin ke Jerman juga. Jadi kami mohon didukung, dibantu, dan juga Pak Warsito juga, Prof. Warsito mohon didukung juga kaitannya dengan beberapa ya metode-metode yang bisa kita terapkan di SMA Pradita. Lalu Pak Hendrik juga terima kasih, teori-teorinya banyak yang ditransfer ke kami menjadi bekal untuk SMA Pradita Dirgantara. Dan semua ibu-ibu ketua cabang ini menjadi suatu gambaran ke depan adalah tugas kalian untuk melanjutkannya. Jadi kalian harus menyimak semua yang ada di perkembangan SMA Pradita. Dan saya kembali terima kasih kepada Profesor Sajidan yang sebagai founder kami yang dari awal, dari tahun 2010 sudah menciptakan merencanakan untuk sekolah ini dan bermimpi sekolah ini berdiri, dan alhamdulillah dikawal terus sampai saat ini dan insya Allah sampai ke depan. Terima kasih semuanya, dan terima kasih Pak Tanto juga, Pak Dwi. Kita kembalikan ke Pak Dwi sebagai moderator. Terima kasih atas ini. Dan kepala sekolah, terima kasih kepala sekolah.